Bapa di sorga, terpujilah namamu di pagi menjelang siang ini dalam kebaktian jemaat di Menara Kasih Setia. Rohmu hadir bersama-sama dengan kami menerangi kami agar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menapaki hari-hari hidup kami untuk tetap setia kepadamu. Firmanlah melalui firman-Mu yang disampaikan saat ini, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita belum dengar firman Tuhan sudah dikuatkan dengan lagu-lagu tadi. Lagu Batak yang disampaikan oleh Pendeta Tri, saya ingat lagu apa itu ya? Saya ingat ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Jim Reeves, judulnya Precious Memory. Lagunya seperti ini. Precious Memory of the linger. Kalau Bapak Ibu dengar lagu itu, wah enak sekali. Ya, penyanyi sekelas Jim Reeves, sekelas Elvis, semua kembali kepada apa? Lagu pujian. Ya, artinya tidak ada yang bisa menyangkali bahwa kehidupan kita berasal dari sumber yang sama. Pada perbaktian kita saat ini di Menara Kasih Setia, saya akan ambil di dalam kitab Injil Matius yang jarang sekali khotbahkan. Matius pasal 1. Sering kali kita melewatkan mengenai silsilah Yesus Kristus. Jadi judul khotbah saya adalah Yesus Kristus, DNA Yesus Kristus dari silsilah. Kalau kita baca di dalam Matius 1 ayat 1, di sana jelas ditulis demikian bunyinya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jelas. Disinilah pengesahan tentang iman kita bergantung. Yesus Kristus. Kalau bicara mengenai DNA, ya, Yesus setelah beberapa waktu yang lalu melalui seorang arkeolog terkenal, Rion White, dia mengambil satu sampel darah yang berada di bawah Bukit Golgota, di mana ada satu sampel darah yang dibawa untuk diperiksa, dan setelah diperiksa, DNA daripada darah itu hanya mempunyai 23 kromosom, dan kelaminnya Y, berarti milik seorang laki-laki, seorang pria. Kalau manusia mempunyai 46 kromosom, tapi ini cuma mempunyai 23 kromosom. DNA siapa itu? DNA siapa? Kita akan pelajari di sini. Kalau kita bicara soal DNA akhir-akhir ini, sangat ramai para artis, para orang-orang pesohor mempertanyakan, ini anak siapa ini? DNA siapa ini? Ya, saya yakin kita di sini tidak ada yang seperti itu, bukan? Kalau ada yang seperti itu, betapa bobroknya kekristenan sekarang ini. Kalau ada orang Kristen bilang, oh saya mau tes DNA, apalagi itu dia seorang yang terkenal, apalagi dia seorang pemuka. Bapak Ibu sudah dengar di sana kan? Ada seorang yang bernama seorang artis di sana mempertanyakan anak siapa. Bagaimana cara menyelesaikan? Harus apa? Tes DNA. Harus tes DNA. Begitu mahal bayarnya, hanya untuk mengetahui anak siapa ini. Dan di sana berbagai pertengkaran hebat terjadi oleh karena hanya mau tahu DNA-nya siapa anaknya. Ini anak dari siapa? Apakah anak saya atau bukan? Ya. Akhir dunia sekarang ini bukannya semakin lebih baik,
semakin jauh merosot. Kita jarang dengar zaman dulu Pak ya, tes DNA itu ya, jarang kita dengar. Tapi sekarang ini luar biasa, kita mendengar hampir setiap tahunnya selalu ada kabar mengenai DNA. DNA Yesus Kristus melalui silsilah. Ketika Maria menyampaikan kabar ini kepada Yusuf mengenai kehamilannya, bagaimana hati seorang Yusuf pada waktu mendengar kabar bahwa Maria telah apa? Mengandung. Telah hamil, telah mengandung. Oh, luar biasa itu. Yusuf tahu, Yusuf dan Maria adalah dua orang Yahudi yang begitu taat dengan apa? Dengan Tuhan. kebiasaan dengan adat-adat istiadat orang Yahudi yang kalau belum menjadi pasangan belum bisa bersama-sama. Dan Yusuf tahu dia nggak bikin apa-apa sama Maria. Kenapa Maria mengandung? Itu suatu hal yang luar biasa. Kalau diterapkan dengan situasi yang modern sekarang ini, Yusuf kalau boleh mungkin sama seperti kita tes DNA. Dan pada waktu itu Maria dengan kegelisahannya udah pasti dia akan apa? Dia akan pergi untuk mengetahui bayi yang dikandung, untuk mengetahui. Maria juga ingin mengetahui siapa ayahnya, ya kan? Ingin mengetahui. Kalau Yusuf mempunyai pemikiran yang sama, tentu juga Maria juga mempunyai pemahaman yang sama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, ketika Maria pergi untuk tes, ya, melalui mungkin pada waktu itu tabib yang hebat, kalau sekarang ini dokter yang ahli benar, lalu tiba-tiba didapati setelah diperiksa, dokter itu panggil kembali, Maria, balik lagi kamu, datanglah, hanya untuk tahu ini. Lalu si dokter yang ahli itu bilang begini, kira-kira seperti ini ya, kira-kira ya, Maria, tidak ada kromosom dari pria yang ada di sini. Tidak ada bapaknya ini, anak ini. Bapaknya tidak ada. Kenapa? Yang ada cuma apa? Kromosomnya Maria saja. Tidak ada. Disinilah keyakinan kita umat Tuhan yang mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Inilah dasar yang mana banyak dipertentangkan. Bahwa Yesus itu manusia, benar, dia kromosom manusia, silsilahnya jelas. Itulah sebabnya di dalam, kalau kita baca Kejadian 3 ayat 15, akan lahir dari keturunan perempuan. Kenapa ditulis keturunan Adam? Perempuan, karena Maria mengandung Yesus bukan dari hasil pernikahan. Bukan dari hasil pernikahan. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Dan jelas di sini kita bisa lihat dalam Kejadian 3 ayat 15. Coba kita baca Kejadian 3 ayat 15. Kita balik baca Kejadian 3 ayat 15. Coba ada satu yang bisa baca Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Terus ayat 16 sampai 17 itu coba baca. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Susah payah dalam mengandung. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu,
namun engkau akan birahi kepada suamimu dan akan berkuasa atasmu. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan dan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengarkan bersusah payah. Engkau akan mencari rezekimu dan telah seumur hidupmu. Iya, sampai situ. Jadi aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, karena dari perempuan ini akan lahir meremukan tumit, akan lahir. Itulah yang kita pelajari dalam Matius 1 ayat 1. Yesus Kristus lahir dari seorang perempuan, bukan hasil dari pernikahan. Kenapa? Pada waktu Ishak dikorbankan oleh ayahnya, pada waktu pisau sudah ditancapkan kepada anaknya yang paling dia kasihi, muncul suara, Abraham, jangan apa? Jangan kau bunuh anak itu. Kenapa? Disitulah muncul Jehovah Jireh. Allah menyediakan, ada domba di sana. Allah menyediakan domba yang benar-benar tangan Allah, domba yang tidak melalui hasil kawin silang, domba yang suci disiapkan. Kenapa? Orang berdosa harus ditebus oleh orang yang tidak berdosa. Di sana Jehovah Jireh, domba disiapkan oleh Tuhan sendiri yang siapkan sebagai lambang daripada Yesus Kristus. Jadi pada waktu kita baca di sini dalam Matius 1 ayat 1, di sana juga Yesus punya DNA sebagai seorang raja, DNA Raja Daud. Daud raja di atas dunia, tapi Yesus raja, King of the King, raja di atas segala raja. Di sanalah iman kita bergantung, ya. Dan hanya dialah Yesus Kristus yang mengatakan bahwa apa? Kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan hidup walaupun engkau sudah mati. Jadi jangan main-main dengan iman apa? Iman kekristenan kita. Kadang-kadang kalau orang muda itu malah, Pak Pendeta, saya punya kekasih tapi saya beda agama. Nggak apa-apalah, nanti saya ajarin dia hati. Keselamatan jangan dimain-mainkan. Jangan kita pertaruhkan itu. Kalau engkau di luar Yesus, mati. Dan tidak ada yang bisa jamin kita diselamatkan. Di luar Yesus nggak ada, hanya Yesus. Camkan baik-baik ini, hanya Yesus Kristus. Itulah sebabnya kenapa ke-12 muridnya ini mati dengan sangat tidak terhormat, tapi mereka mau karaba. Yang jamin mereka adalah hidup Yesus yang mati dan yang bangkit. Itulah sebabnya Paulus dia tidak mundur walaupun lehernya sekalipun dipangkas, dia tidak mundur. Oleh karena siapa? Oleh karena Yesus sudah menjamin hidup siapa? Hidup Paulus. Ya, bagiku hidup adalah apa? Kristus, dan mati adalah apa? Keuntungan. Kalau kita baca DNA Yesus Kristus, DNA-nya tidak sempurna. Kenapa? Ada Rahab, ada perempuan pelacur di sana. Darah Kristus di situ. Kemudian ada siapa? Ada Tamar Yehuda. Kemudian ada Batseba di sana. Bukan wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang penuh dengan dosa di sana. DNA Yesus ada juga di situ. Kenapa? Tuhan mau pakai kita yang tidak sempurna agar disempurnakan. Jangan pernah merasa, oh Tuhan, saya tidak kuat lagi, saya banyak dosa. Jangan datang ke pendeta, datang ke Yesus. Datang ke dia, minta. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia menurunkan anak yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepada tidak binasa. DNA Yesus bukanlah DNA yang sempurna. Yesus mau pakai kita orang yang tidak sempurna.
Jangan merasa kita lebih baik dengan orang lain. Kita merasa bahwa kita sudah lebih hebat. Jadilah orang yang rendah hati. Keselamatan diberikan cuma-cuma. Maka jangan kita sia-siakan. Akan khotbah saya beberapa hari lalu, semua kita itu diatur oleh waktu. Anda mau pakai atau tidak pakai waktu itu akan sampai pada waktunya. Kita juga akan menutup mata. Dan waktu itu tidak lama. Kalau dulu kita berpikir 20 tahun lalu saya masih SD, SMP. Sekarang sudah berbeda, saudara. Kenapa? Karena situasi, waktu itulah yang membuat kita tuh kadang kita merasa bahwa kita akan hidup selamanya. Padahal waktu itu yang akan menentukan kita. Yesus dikukuhkan di sini, di dalam silsilahnya, dikukuhkan di sana bahwa apa? Dialah Yesus Kristus, Mesias, Kristus yang diurapi, Mesias juga artinya diurapi. Jadi mulai saat ini kita yang telah mengaku Kristen, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, janganlah kita merasa kita bukan orang-orang pilihan. Kita orang yang dipilih. Walaupun masih banyak hal yang harus kita rubah dalam hidup kita, tapi jangan pernah kita tinggalkan iman kita. Yunus dan Petrus mengalami keadaan yang sama, di mana Petrus pada waktu Yesus di danau itu, pada waktu Petrus melihat Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika permasalahan mulai muncul, dia tenggelam, tapi cepat dia memohon pertolongan kepada siapa? Yesus. Kepada Yesus. Yesus, tolong saya. Tapi Yunus, pada waktu dia tenggelam, dia tidak minta pertolongan. Dia semakin tenggelam, tenggelam, semakin jauh dari apa? Dari pertolongan tangan Tuhan. Nanti setelah dia di dalam mulut ikan, baru dia mengakui, dia memohon pertolongan. Jadi kalau kita jatuh, kita merasa kita mempunyai banyak pergumulan, cepat datang pergi ya. Tuhan menunggu kita. Tuhan selalu menunggu kita. Dia tahu pergumulan kita, ya. Dia tahu pergumulan kita. Tapi seperti seorang anak kepada seorang ayah. Kalau seorang anak tidak menyampaikan kepada ayahnya apa yang diinginkan, ayah juga tidak apa? Tidak tahu. Tidak akan mengetahui. Tapi ayah kita adalah ayah mengetahui. Yaitu Yesus, Bapa kita, Bapa yang mengetahui. Yesus Kristus menunggu kita. Kemudian ketika Yesus pergi tinggal di Kapernaum, pada waktu itu dikatakan bahwa apa? Tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, seberang sungai Yordan Galilea, orang-orang yang bukan Yahudi. Kita adalah orang yang bukan Yahudi, orang yang tinggal dalam kegelapan, telah melihat terangnya apa? Terangnya yang besar. Kalau lihat, Yesus lebih banyak ke sana yang bukan Yahudi. Kenapa? Karena beberapa pertemuan dengan orang yang bukan Yahudi pada waktu itu, imannya luar biasa. Imannya luar biasa. Jadi pelajaran kita pada minggu ini mengatakan bahwa apa? Jangan engkau ragukan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Pastikan dan sekarang ini Yesus juru selamat. Yesus itu adalah satu-satunya pengharapan hidup kita. Siapa yang bisa jamin kalau kita masih itu bisa hidup? Nggak ada yang bisa jamin. Itu sebabnya kenapa saya jadi Kristen. Saya jadi Kristen karena saya punya pengharapan bahwa apa? Ketika saya mati, saya akan dihidupkan kembali. Saudara, kalau saudara baca di dalam 2 Timotius 4 bagaimana Paulus menghadapi kematian, dia sampaikan kepada Timotius, Timotius, catat apa yang terjadi. Catat apa yang terjadi. Dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Coba ibu saudara. Iman seperti apa yang dipunyai Paulus pada waktu itu.
Kepada siapa Paulus beriman? 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mahkota telah tersedia bagiku. 2 Timotius 4 sudah tersedia. Paulus bilang tersedia mahkota bagiku. Kalau ayat mundur satu ayat 7, apa dikatakan di sana? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir aku telah memelihara iman. Iman siapa yang dipunyai Paulus? Iman Yesus Kristus yang menjamin kehidupan itu. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan. Aku sudah sampai finish. Jadi kalau pertandingan kita di atas dunia ini harus sampai finish. Dan iman yang diimani oleh Paulus sama yang diimani oleh kita, diamini oleh kita, diimani oleh kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita mundur lagi satu ayat di berapa? Ayat 6. Mengenai diriku, baca baik-baik. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus sudah melihat itu alat gilotin namanya, alat temenggal kepala. Karena sebelum dipenggal, Paulus sudah dipukul berdarah-darah. Dia hanya sampaikan kepada Timotius, tulis apa yang kamu lihat dan bagikan kepada jemaat bahwa kematianku sudah dekat. Dan saat kematianku sudah dekat, tapi apa? Aku tetap percaya bahwa Yesus Kristus pada waktunya akan membangkitkan dia. Ya, kematianku sudah dekat, darahku sudah mulai tercurah. Dan ketahui, aku telah mengakhiri pertandingan dan aku sampai finish. Jadi kalau jadi orang Kristen sampai finish, sampai kematian. Jangan setengah-setengah, jangan berjalan hampir selamat. Harus sampai finish sama seperti apa, Pak? Paulus sampai finish. Imannya Paulus sama dengan iman kita. Sama dengan iman kita. Luar biasa pada waktu Timotius menulis itu kan. Wah, dia tulis apa yang terjadi. Sebuah iman yang luar biasa. Ditaruh di lehernya, mau dipangkas. Paulus tidak mengeluh, oh dah jadi, aku mengingkari iman, enggak. Leher. Hanya sepersekian detik. Penggal bukan pangkas. Apa namanya Penggal. Dipenggal ya, dipenggal. Terpisah dengan apa? Kepala. Raganya dan kepalanya terpisah. Saudara, tapi Paulus sebelumnya sudah bilang, aku telah mengakhiri pertandingan. Aku sampai finish. Kepalaku pisah, tapi aku sampai finish. Adakah kita punya iman seperti ini? Ke depan kita akan mengalami iman yang lebih sulit lagi. Bisa saja saudara bersaudara di antara kita saling menyerahkan. Oh dia Kristen, oh dia ini. Saudara, jangan khawatir. Ya, Yesus telah menjamin, barang siapa percaya kepadaku, Selamat. dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Setiap orang yang percaya tidak binasa. Melainkan apa? Siapa yang bisa menjamin itu? Pendeta? Tidak bisa. Hanya Yesus yang kita imani. Yesus yang kita imani. Dialah yang bisa menjamin kita. Dialah yang telah meredakan angin. Dialah yang telah menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara. Dia yang membangkitkan orang mati, ya. Dan dialah juga yang mengatakan kepada kita, percayalah kepadanya. Hidup kita tidak lama, singkat katanya.
tapi iman kita kepada Yesus Kristus yang telah kita lihat di sini dalam Matius pasal 1. Dialah Yesus Kristus yang diurapi. DNA, memang DNA dia tidak sempurna lahir, tapi dia mau menyempurnakan kita dengan kehadirannya di atas dunia ini. Jadi jangan ada lagi katakan, Pak Pendeta saya nggak bisa hadir, saya lemah sekali, saya banyak sekali pertentangan, banyak sekali saya, aduh harus saya selesaikan dulu, sabar dulu saya pergi beribadah. Saudara, boleh jadi itu mungkin panggilan terakhir bagi kita. Boleh jadi itu adalah saat terakhir bagi kita. Boleh jadi itu hari itulah saya mungkin jam 3 pagi kumat jantung kita, atau mungkin asam urat kita naik, ya, ataupun dan segala macam. Saudara, kita tidak pernah tahu. Itulah sebabnya ada ayat mengatakan apa? Selangkah di depan kita adalah maut. Alangkah indahnya kalau maut itu menjemput kita, oh kita dalam setia, dalam mempunyai hubungan yang indah dengan Yesus, dengan Tuhan kita. Oh Tuhan, terima kasih kalau Engkau mengambil aku saat ini, aku menyerahkan hidupku, aku tahu istri, anakku akan mempunyai iman yang sama sepertiku. Amin. Itulah kata-kata yang indah. Kalau kita mengimani siapa? Yesus yang secara DNA, memang dia DNA manusia, tapi dia cuma punya satu kromosom. Kromosomnya cuma satu, kromosom laki-laki. Tidak ada kromosom apa? Perempuan. Apa kromosom dari Maria saja, tidak ada dari apa? Laki-laki. 23 kromosom, berbeda dengan kita manusia. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang ini saya mau menyampaikan konklusi daripada firman Tuhan tadi adalah, kalau engkau sudah yakini Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, peganglah itu sampai engkau harus menutup mata. Kesempatan di dunia ini tidak datang 2 kali. Kita hidup sekali, dan kalau sekali itu kita lewatkan kesempatan itu, kita tidak akan ada lagi kesempatan yang kedua. Sering kali terjadi penyesalan itu datang dari belakang. Sering kali penyesalan itu dari belakang. Tapi lebih baik masih dimungkinkan kita, suara kita berkata, memohon, daripada pada saat terakhir kita tidak lagi bisa menyampaikan satu patah kata pun. Saudara, Yesus tidak menginginkan kematian saudara dan saya tinggal di dalam dosa. Dia yang tidak berdosa, Yesus tidak berdosa, dialah yang berhak untuk menebus kita yang berdosa. Satu kesempatan, anak muda di sini, anak-anak muda di sini, ya. Kalau cari pasanganmu, cari yang imannya sama seperti saudara. Kalaupun tidak, ajari dia. Kenapa? Karena Yesus katakan apa? Pergilah dan ajarlah mereka supaya mereka apa? Percaya, dibaptis, mengikut Yesus. Rugi nggak ikut Yesus? Tapi sekarang Yesus Kristus seperti sudah tidak terkenal dengan TikTok. TikTok lebih mendominasi hidup kita. Berapa sering kita baca Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin lebih banyak waktu kita lihat TikTok. Ya, saya juga suka lihat TikTok. Tapi ketika ada kadang-kadang TikTok ada kan FYP ya katanya, muncul ayat Alkitab, muncul orang berdoa, oh boleh juga, ya kan? Langsung stop itu Alkitab, ayat TikTok, lepas dan apa? Datang, oh Tuhan, waktu saya sudah dipakai lebih banyak kepada hal yang sia-sia. Hal yang harus saya tunjukkan kepada engkau, aku sudah pakai waktu ini untuk kepada hal yang tidak memberi saya jaminan masa depan. Jadi pada saat ini, mari teguhkan iman kita. Jangan lepaskan iman kita. Teruslah bergantung kepada Dia. Karena Dia tidak pernah mengecewakan kita, walaupun kita sering mengecewakan Dia. Dia selalu memberi kita kedamaian dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.